Sebelum memulai videonya, di-subscribe dulu ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua kandidat calon presiden yang sedang melakukan acara debat sebelum pemilihan. Di sana, calon presiden wanita yang bernama Charlene Rowan mengatakan bahwa malam pembersihan adalah malam yang kejam dan karena banyak menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah. Tetapi, lawannya dari pihak penguasa mengatakan bahwa malam pembersihan ialah untuk mengangkat ekonomi Amerika dan dibutuhkan pengorbanan. Di sana, Rowan bilang rakyat miskin justru yang paling banyak tewas pada malam itu. Dan kini saatnya untuk menghentikan malam buruk itu. Semua penduduk pun langsung bersorak atas Charlene Rowan. Esok harinya pihak penguasa langsung mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah mencabut aturan larangan membunuh orang dengan level yang tinggi. Artinya, Charlene Rowan atau Charlie pada malam pembersihan nanti bisa dibunuh oleh siapapun. Pengawalnya yang bernama Leo meminta Charlie untuk bersembunyi pergi dari rumah itu saat malam pembersihan. Namun Charlie menolaknya dan ia ingin tetap berada di rumah. Lalu ada berita bahwa banyak turis datang ke Amerika hanya untuk malam pembersihan. Mereka ingin ikut melakukan pembersihan. Kemudian scene berpindah ke dua gadis sekolah yang berada di dalam sebuah toko. Di sana mereka mencuri sebuah coklat dan ketahuan oleh Joe sang pemilik toko. Tetapi gadis itu menolak untuk mengembalikan coklat tersebut. Akhirnya, Lenny Rucker datang untuk membantu Joe. Gadis itu pun langsung mengembalikan coklat kepada Joe. Akhirnya Joe berterima kasih kepada Lenny. Kemudian Leo sedang melakukan perencanaan pengamanan agar Charlie tetap dapat selamat. Di sisi lain, Joe ditelepon oleh pihak asuransi bahwa sekarang biayanya naik. Sehingga mau tidak mau Joe sekarang harus menjaga tokonya sendiri pada saat malam pembersihan. Karena menurutnya hanya toko inilah satu-satunya harta yang ia miliki. Hari H pun tiba, dan kini Joe mulai bersiap menjaga tokonya dari atas atap, dan Leo mulai menutup semua akses masuk ke rumah Charlie. Kemudian, pengumuman malam pembersihan pun muncul. Tak lama, alarm mulai berbunyi yang menandakan malam pembersihan pun dimulai. Lenny yang sedang berada di mobil ambulan, ia melihat banyak sekali hal-hal yang mengerikan terjadi di sana. Karena pada malam ini mereka semua benar-benar bebas berbuat kriminal apapun. Kemudian Marco menyusul Joe untuk ikut menjaga toko. Tak lama datang sebuah mobil dan dari sana keluarlah 3 orang wanita yang menggunakan topeng. Ternyata ia adalah gadis pencuri coklat waktu itu. Joe dan Marco kemudian mengusir para gadis itu. Dan ternyata gadis itu telah menghabisi kedua orang tuanya sebelumnya. Dan kini ia mengincar Joe. Dan akan kembali membawa teman-temannya yang lain. Kemudian ternyata rumahnya Charlie diserang oleh para tentara bayaran. Dan ternyata juga para pengawal Charlie yang lain juga sudah disuap oleh pihak penguasa. Leo yang sadar bahwa rumah ini sedang diserang, langsung membawa Charlie pergi dari rumah tersebut. Dan ternyata mereka ketahuan. Bahkan Leo sempat tertembak di bagian dada. Namun, akhirnya Leo meledakkan ruangan Charlie. Dan di tengah jalan, saat melarikan diri, Leo dan Charlie melihat layanan mobil penampungan mayat edisi pembersihan. Kemudian Leo dan Charlie melintasi sekumpulan orang dan mereka langsung disetrum hingga tak sadarkan diri. Ternyata mereka adalah para turis yang datang untuk pembersihan. Saat akan dibunuh, ternyata mereka ditolong oleh Joe dan Marco. Ia pun langsung mengajaknya untuk ikut bersamanya. Dan saat sampai di toko, Marco berkata kepada Charlie bahwa Jawa adalah kunci. Enggak, bercanda. Maksudnya, Florida adalah kunci untuk memenangkan pemilu. Dan di sana juga Marco membersihkan lukanya si Leo. Tetapi,
tiba-tiba geng gadis itu datang kembali. Dan namun dengan bantuan temannya, kukira jagoan ternyata bawa kawan. Dan Joe pun langsung menelpon Lenny untuk meminta bantuan. Kini para gadis pun mulai memotong rolling door dan pintu belakang tokonya Joe. Namun beruntungnya Lenny langsung datang dan langsung menghabisi mereka semua. Dirasa sudah tidak aman, Joe dan yang lainnya langsung ikut dengan Lenny naik ambulan. Namun di tengah jalan ambulan mereka ditembak oleh helikopter para tentara bayaran. Mereka langsung pergi ke dalam terowongan untuk menghindari helikopter tersebut. Dan ternyata di dalam terowongan sedang ada pertarungan gladiator antar geng. Leo baru sadar bahwa peluru yang bersarang di dadanya ternyata memiliki pelacak dan langsung mengeluarkannya. Tetapi para geng itu mulai mendatangi dan mengepung ambulan Lenny. Kemudian Joe pun menggunakan siulan kode. Dan ternyata geng itu gengnya Joe dulu. Akhirnya mereka tidak jadi dibunuh. Tak lama, para tentara bayaran mendatangi sinyal pelacak dari pelurunya Leo. Tetapi yang mereka temui bukan Leo, namun para geng. Kini Joe dan yang lain telah tiba di markas Lenny. Dan ternyata di sana banyak warga miskin yang berlindung di sana. Karena mereka lah sasaran utamanya pada malam pembersihan. Di sana juga pemimpin dari Lenny yang bernama Bishop meminta ke Charlie untuk memenangkan pemilu agar mereka tidak perlu mengincar para penguasa. Merasa Charlie sudah aman, maka Joe dan Marco pun kembali ke tokonya diantar oleh Lenny. Tetapi tiba-tiba Charlie melihat sebuah ruangan yang dimana ada rencana untuk menghabisi para pihak penguasa. Saat di jalan, Marco melihat truk para pemerintah penguasa. Dan truk itu mengarah ke markas Lenny, yang dimana ada Charlie di markas itu. Lenny langsung menelpon markas dan Leo meminta Lenny untuk kembali dan bertemu mereka berdua. Dan saat di tengah jalan, tiba-tiba ada kapak raksasa yang hampir mengenai mereka. Akhirnya mereka semua kembali bertemu. Tetapi di jalan mobil mereka ditabrak hingga terguling. Dan Charlie diculik oleh mobil yang menabrak mereka. Ternyata mobil yang menculik Charlie adalah mobil para tentara bayaran. Charlie akhirnya dibawa ke gereja untuk dijadikan subjek pengorbanan. Di dalam gereja ternyata banyak orang yang merupakan penganut malam pembersihan. Dan di bawah tanah Leo menemui Bishop yang sedang akan menyerang gereja. Ia mengatakan kepada Bishop sekarang bukan misi penyerangan, tetapi adalah misi penyelamatan Charlie. Mereka akhirnya sampai di dalam gereja, namun kini Charlie mulai akan dieksekusi. Dan pendeta mengajak para petinggi penguasa untuk mengeksekusi Charlie. Tetapi di sana Marco berhasil menembak salah satu petinggi sebelum ia menyayat leher Charlie. Maka baku tembak pun terjadi antara Joe dengan para keamanan di sana. Akhirnya Charlie pun berhasil selamat, tapi di sana Bishop masih ingin membunuh pendeta dari para penguasa. Namun Charlie melarangnya. Saat akan menembak si pendeta, akhirnya ia tidak jadi membunuh sang pendeta dan berharap Charlie menang. Kini mereka mulai pergi mencari jalan keluar. Tetapi di luar ada para tentara bayaran dan langsung menembaki mereka semua. Kini Leo harus melawan tentara bayaran tersebut. Dan Bishop juga menyerang mereka menggunakan mobil. Namun ia pun harus tertembak hingga tewas. Karena peluru mereka habis, kini Leo by one dengan tentara bayaran menggunakan pisau. Dan singkatnya, ia berhasil menang. Namun tiba-tiba ada pendeta lain datang dan akan menembak Charlie. Joe langsung melindunginya, namun akhirnya justru ia yang tertembak banyak oleh sang pendeta.
Marco dan yang lainnya sangat terpukul atas kematian Joe. 2 bulan pun berlalu dan kini hari pemilihan. Akhirnya Charlie resmi jadi presiden baru dan tokonya Joe kini dijaga oleh Marco. Mau bagaimanapun, bagi Marco Joe adalah orang yang sangat berarti untuknya. Dan film pun berakhir. Dan film pun selesai.